Perkenalkan, kami dari tim Zen Arc akan menjelaskan desain kami yang berjudul Japanophiles Creative and Cultural Center. Melihat data yang ada saat ini, perkembangan wibu atau penyuka Jepangan di luar Jepang sendiri semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, dengan pesatnya perkembangan wibu ini tidak beriringan dengan ketersediaannya ruang-ruang komunitas bagi wadah mereka bersosialisasi dan mengekspresikan diri mereka. Japanese Wave telah merambah ke seluruh dunia melalui banyak media, mulai dari media massa, media sosial, maupun OTT seperti Netflix, Prime Video, dan lainnya. Sektor entertainment yang ditawarkan juga beragam, mulai dari anime atau animasi Jepang, manga atau komik, VTuber, idol, dan bahkan musik atau yang lainnya. Eksistensi Japanese Wave ini diperkirakan akan terus berkembang 10 tahun atau bahkan lebih dari itu. Salah satu kota yang memiliki tingkat jumlah wibu terbesar di dunia adalah kota Los Angeles. Dengan banyaknya event yang diselenggarakan di kota tersebut, lokasi proyek nantinya akan berada di kawasan tersebut, di mana kawasan tersebut termasuk sebagai kawasan urban, sehingga suasana yang dirasakan sudah modern, aksesibilitas juga akan mudah nantinya. Rencana rancangannya sendiri, kami membuat desain bangunan yang merupakan pusat budaya dan kreativitas bagi penggemar Jepangan, terutama di daerah Los Angeles, dengan nama Japanophiles Creative and Cultural Center. Beberapa fasilitas yang terdapat di dalam bangunan terpadu ini diantaranya adalah akademi, studio VR, AR, pusat entertainment, cinema center, bioskop, store, coffee, restoran, dan juga hunian kapsul. Berikut merupakan masa A yang berfungsi sebagai Creative dan Educational Center. Pada lantai pertama ini terdapat ruang manga section yang berisi manga-manga untuk dibaca oleh para pengunjung. Selain itu terdapat ruang VO Games sebagai ruang hiburan bagi para pengunjung yang di dalamnya terdapat box-box game. Kemudian adalah ruang pameran. Ruang pameran ini akan menampilkan hasil-hasil dari para mangaka dan juga animator pada bangunan ini. Ruang ini didesain dengan menampilkan Gundam di tengahnya karena konsep dari bangunan ini sendiri mengambil dari bentuk atau konsepnya Gundam. Kemudian pada ruangan ini juga akan menampilkan hasil-hasil patung-patung action figure Gundam-Gundam. Selanjutnya naik ke ruang 2. Pada ruang eskalator dilapisi dengan kaca-kaca untuk menambah estetika. Pada lantai 2 ini terdapat ruang animator yang didesain khusus untuk para animator profesional. Ruang ini bisa disewakan untuk mereka dan juga untuk umum. Kemudian ada tutorial animasi. Ruang ini merupakan ruang untuk mengedukasi para masyarakat yang ingin mempelajari tentang animasi lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah ruang pameran lantai 2. Pada pameran ini, pengunjung bisa melihat lebih dekat patung Gundamnya yang sudah dipajang pada ruang ini, serta terdapat juga spaceship dari animasi Gundam. Pengunjung bisa melihat dari dekat dan bisa merasakan bagaimana keindahan dari animasi dari patung Gundam ini. Di lantai 3 terdapat ruang voice over. Ruang ini didesain untuk para seiyu yang bekerja sebagai pengisi suara pada anime. Didesain juga dengan profesional. Selanjutnya adalah ruang dari komikus yang merupakan ruang bagi para pembuat komik atau manga. Pada ruang ini terdapat meja-meja yang telah diatur sehingga para komikus bisa menggambar di sini dengan lebih leluasa. Kemudian di lantai 3 ini juga terdapat void yang cukup lebar sehingga pengunjung bisa melihat dari bawah keindahan dari pameran yang ditampilkan. Selain itu terdapat juga area taman indoor bagi pengunjung yang ingin bersantai di lantai 3 ini. Pada taman ini didesain dengan cukup besar sehingga bisa banyak pengunjung yang memuat di dalamnya. Baik, berikut adalah basement dari area masa bangunan B yang termasuk salah satu dari 3 masa bangunan di kawasan. Kemudian ini adalah area lantai 1. Yang pertama adalah ticketing area. Area ini adalah ticketing terpadu di mana semua baik pengunjung augmented reality, virtual reality maupun pengunjung sinema harus memesan tiket di area tersebut. Kemudian ini adalah studio augmented reality, di mana di dalamnya adalah semua hal yang berkaitan tentang AR, baik dari kinetic sensor, kemudian 3D hologram, kemudian 3D projector.
Beranjak ke area hall, di sini adalah area untuk area bebas ruang berkumpul komunal yang dapat menampung untuk area berkumpul yang dalam cukup luas dari konvensi maupun pertemuan lainnya. Di atasnya adalah dome sphere yang dapat digunakan sebagai atraksi visual dari LCD maupun 3D hologram. Kemudian ini adalah lift yang dapat menghubungkan dari area basement hingga lantai teratas. Kemudian ini adalah area studio virtual reality, terdapat 8 unit. Kemudian ini adalah eskalator yang menghubungkan semua bangunan termasuk di luar dari lift sebagai penghubung. Kemudian ini adalah area waiting room yang digunakan untuk area tunggu bagi para pengunjung studio sinema. Kemudian di samping ini adalah pintu menuju ke Skybridge yang dapat menghubungkan dari satu masa ke masa yang lain. Kemudian ini adalah area selasar yang mengelilingi semua bangunan, bisa juga digunakan untuk area tunggu dan tempat duduk. Kemudian ini adalah studio sinema yang dimaksudkan sebagai area putar film-film baik dari animasi maupun drama. Kemudian ini adalah area proyektor sebagai ruang karyawan yang bertugas untuk menampilkan film atau tayangan ke sinema. Kemudian ini adalah ruangan terakhir, yaitu area studio VIP yang digunakan untuk pengunjung VIP menonton drama atau sinema di bangunan ini. Kemudian yang ketiga adalah masa C untuk Commercial and Residential Center. Di sini menampilkan lobi yang mengambil inspirasi dari interior khas Jepang. Kemudian ada store 1 yang nantinya akan menjual cosplay, merchandise dari anime dan juga karakter-karakter anime. Kemudian di sini menampilkan untuk area store 2 yang nantinya sama juga dengan store 1. Selanjutnya naik ke lantai 2 menggunakan eskalator. Kemudian di lantai 2 di sini bisa lihat untuk area cafe. Selain dari cafe sendiri, di sini juga ada food court yang nantinya akan menjual makanan-makanan khas dari Jepang atau makanan yang ada terdapat pada anime. Kemudian selanjutnya naik ke lantai 3. Pada lantai 3 nantinya terdapat kapsul room atau hunian kapsul yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk menginap di bangunan ini. Kemudian di sini juga ada area kapsul untuk wanita. Kemudian selain itu juga terdapat untuk storage dan lounge untuk para pengguna kapsul room, yang di sini nanti terbagi untuk storage dan lounge untuk pria dan juga untuk wanita. Di sini kita bisa melihat untuk terdapat area untuk menyimpan barang-barang mereka dan juga area duduk. Dan yang terakhir adalah taman indoor di lantai keempat yang juga terdapat void yang langsung dari lantai 1 menembus hingga ke lantai teratas.